dimulai dari kalian bentuk kelompok ya. Kalau misalnya sudah terbentuk ya alhamdulillah, tinggal mengisikan. Kemudian nanti menentukan topiknya dan saya akan membacakan, menjelaskan dari ketentuan final project-nya. Oke, saya buka ya share-nya. Ya. Baik, apa sudah muncul sharing file saya? Sudah lihat ya? Ya. Sudah terlihat. Sudah ya, oke. Terima kasih feedback-nya. Ya, baik. Final project itu adalah merupakan gambaran dari hasil kinerja, hasil belajar Anda selama perkuliahan. Yang mana di sini bukan hanya sekedar perancangan sistemnya, tapi juga pengolahan informasinya dengan query sampai pada yang di penghujung ini, yang mungkin agak berbeda dengan kelas yang lain, adalah bagaimana kalian bisa menerapkannya pada aplikasi database. Walaupun di sini kita menggunakan Microsoft Access. Karena memang Microsoft Access dipilih karena biar mudah gitu ya. Anda tidak fokus susahnya program berbasis web, berbasis .NET atau yang lainnya harus coding ya. Hanya untuk misalnya yang mana padahal tugas kita, kuliah kita adalah kuliah database, bukan kuliah pemrograman. Contohnya nanti final project susahnya adalah membuat antara muka aplikasinya, bukan ke fokus ke bidang basis datanya, ya. Nah, sehingga di sini kita pilih Microsoft Access saja. Walaupun sebenarnya juga Microsoft Access juga tidak cukup powerful ya sebenarnya kalau untuk kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan cakupannya, ya. Baik. Nah, ketentuan yang pertama adalah satu kelompok maksimal 3 orang, ya. Pak, saya mau 2 orang, silakan. 1 orang silakan, ya. Kenapa 3 orang? Karena cakupannya diharapkan hasilnya bagus dan pekerjaannya memang ada banyak, ya. Yang pertama adalah jelas perancangan sistem, yang mana semua kalian harus bisa ya kalau untuk perancangan sistem, bikin desain database-nya, model database-nya. Kemudian nanti nanti ada pengisian datanya, paling enggak 30 data, yang mana nggak bisa asal-asalan, termasuk merancang query-nya ya, query-query. Kemudian nanti ada yang fokus di bidang belajar Microsoft Access-nya, bagaimana buat tampilan, report, dan sebagainya ya. Dan yang terakhir, membuat video, ya, video untuk demonya. Jadi bukan demo satu persatu nanti, tapi berupa video, yang mana salah satu ngerekam untuk mendemokan bagaimana penggunaannya, ya. Nah itu sehingga butuh 3 orang, sehingga diharapkan dengan 3 orang ini sudah tidak terlalu overload kalau cuma 1 atau 2 orang. Tentu saja diharapkan kalau 3 ya harus lebih bagus dong dibandingkan dengan kalau sekedar 1 orang, ya. Itu ketentuan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sistem database-nya bebas. Anda mau sistem penyewaan, penjualan, sistem perekrutan atau akademik, atau misalnya kemarin tadi itu kelas yang pagi ada yang mau bikin donor darah, ya, pendataan donor darah, dan kayaknya menarik karena memang donor darah itu termasuk informasi yang vital untuk menyelamatkan nyawa manusia ya. Misalnya Pak, butuh stok darah tapi ternyata habis, terus harus mendapatkan stok darah sementara waktu semakin singkat berpacu dengan nyawa seseorang. Nah itu ya, waduh, sekaligus ini bisa lomba nih Mas. Saya bilang gitu tadi, ya. Sudah siap. Nah, ketentuan sistemnya minimal paling enggak 5 buah tabel untuk tabel utama, tabel masternya ya, tabel yang utama, ya. Jadi paling enggak 5 buah tabel ini entitas kuat, bukan transaksi atau entitas lemah, atau mungkin tabel statis seperti jenis kelamin, golongan darah, ya, agama, itu mungkin tabel statis itu ya. Nah, bukan termasuk itu. Kemudian di dalamnya ada minimal 15 query, ya, 15 query dengan ketentuan informasi yang digali dalam sistem tersebut bebas, ya. Paling enggak kalau tabelnya 5 ya, di tabel master 5 paling enggak sudah ada 5 query kan ya. Daftar seluruh barang, daftar seluruh pegawai, daftar seluruh transaksi, atau daftar misalnya pembeli, pelanggan, nah, misalnya itu ya, paling enggak sudah ada 5, ya. Belum lagi yang transaksi yang bisa dipilah-pilah, pelanggan yang di mana, yang di
di daerah Surabaya, barang yang apa, nah gitu ya misalnya. Namun di antara 15 ini tolong harus ada yang query aggregate, ya misalnya pengkategorian jumlah barang per kategori, kemudian rata-rata harga barang, rata-rata penjualan per hari misalnya, pembelian per hari misalnya, ya harus ada fungsi aggregate-nya. Bukan semuanya ya, maksudnya ada beberapa yang ada query aggregate dan juga ada nested query, ya nested query. Misalnya apa, barang kalau dalam sistem penjualan misalnya barang yang belum pernah ada yang beli, ya atau misalnya kategori yang belum ada barangnya misalnya, ya dan sebagainya. Dan minimal 30 baris data utama, terutama yang master ya, data master, entitas kuat, dan datanya bisa mewakili tiap hasil query yang dibuat. Artinya hasil query harus keluar. Jangan sampai ngeklik query, menjalankan query tapi datanya nggak ada, ya. Daftar barang yang tidak pernah dibeli, ternyata semua pernah dibeli, ya kosong isinya, ya. Nah jadi harus ada data yang mewakili query yang dibuat supaya query-nya hasilnya tidak kosong. Nah itu, ya. Dan selanjutnya yang D, Anda sudah mengatur relationship-nya. Nanti kita akan kasih penjelasan petunjuk bagaimana cara membuat relationship di Microsoft Access, ya. Saya catat dulu. Jangan kelupaan. Oke. Kemudian selanjutnya untuk ketentuan aplikasi Microsoft Access-nya, nah, ada penjelasan, ada formnya, ada form yang memuat kayak form tentang kami gitu ya, atau about us, ya. Penjelasan secara ringkas. Misalnya aplikasinya digunakan untuk mengolah data informasi dan itu. Ini adalah aplikasi persewaan yang mana bisa mencatat penyewaan, menyediakan penyewaan mobil, ya, data pelanggannya, pemesanannya, pengembaliannya, nah misalnya seperti itu, ya. Cara ringkas saja. Kemudian di halaman yang sama juga ada informasi anggota kelompok, ya, NRP dan nama Anda dan fotonya, ya, fotonya. Pak, ngapain sih fotonya? Buat apa, Pak? Nah, selama kita kuliah itu saya nggak pernah lihat kalian, ya. Kalian lihat saya nggak pernah lihat kalian. Saya sebentar cuma nama doang, ya. Banyaknya cuma nama doang, kecuali 1-2 yang nyalain kamera. Emang nggak harus pasang kamera, ya. Tapi paling tidak, ya pas final project ini tunjukkan foto kalian biar saya tahu, oh ini pernah ngambil kelas saya, nah ini, ya. Dan fotonya yang jelas ya, jangan foto jarak 10 meter kejauhan. Dan cukup foto asli, tidak perlu foto face app, ya. Nanti kalau pakai face app sekalian saya suruh fotoan nanti, ya. Dan nggak perlu diedit, biasa saja, ya. Yang jelas biar saya tahu mana yang pernah ngambil kuliah basis data, ya. Karena kita nggak pernah tatap muka tapi saya nggak pernah lihat, cuma nama doang yang dimuncul di sini. Oke, jadi ada form untuk tentang Anda, tentang sistem dan pembuatnya, ya. Kemudian ada form utama yang memuat tombol-tombol yang menghubungkan semua form berisi gambar, LDM dan PDM sistem yang dikembangkan, ya. Jadi sistem Anda nanti harus screenshot juga LDM yang mungkin pakai Pertabelo dan PDM-nya, sehingga nanti diklik, oh ini PDM-nya, ini LDM-nya, ini PDM-nya, ya. Kemudian yang menghubungkan tombol-tombol yang menghubungkan untuk setiap form lain atau report lain. Jadi misalnya form entry data, form laporan, form ini dan form itu. Jadi ada semacam form utama, ya, form menu utama. Tujuannya apa? Tujuannya mungkin bisa supaya paling nggak saya memastikan form yang Anda buat dilingkan di situ itu sudah jadi semua. Soalnya kalau misalnya ya berangkat dari dulu-dulu, ya. Kalau pakai panel form yang sebelah kiri itu kan ada form 1, form 2 misalnya gitu punya kalian. Saya tuh nggak tahu mana yang dipakai, yang tidak. Saya pernah nih, loh ini kok jelek, oh ternyata ini form nggak dipakai nih Pak. Loh kok masih taruh situ? Salah sendiri. Saya nggak ada aplikasi, nggak ada form utamanya, sehingga saya anggap semuanya itu yang jadi, ya. Padahal itu yang coba-coba lupa dihapus atau masih salah,
lupa dihapus atau belum selesai, ya. Nah, sehingga kalau yang sudah ada dihubungkan dengan form utama, paling enggak itu yang memang benar-benar sudah jadi, ya. Oke. Kemudian juga ada form input untuk tiap data tabel master, terutama yang entitas utama tadi. Data pelanggan, data barang untuk entry ya, form entry. Data pembeli, data pegawai misalnya, nah itu ya. Jadi ada data input, form input seperti yang kemarin kita ajarkan ya. Kemudian ada form transaksi, misalnya transaksi ini berarti ya antar entitas ya, misalnya pembelian, pemesanan, peminjaman, nah itu ada formnya. Kemudian ada report minimal 10 atau sejumlah query. Hanya kalau query tadi kan 15, sekarang ini kok 10. Karena query bisa jadi tidak digunakan untuk report, tapi mungkin digunakan untuk yang lain, untuk yang form yang lain yang barangkali dibutuhkan nanti, ya. Nah itu jadinya 10 minimal. Pak mau 15, 20 silakan ya, silakan. Apalagi kalau informasi-informasi vital misalnya, ya. Kemudian ketentuan yang ke-6 untuk form, untuk aplikasi aksesnya, form yang pertama kali ditampilkan, ya misalnya form menu tadi, diatur agar langsung muncul pertama kali saat aplikasi dibuka. Ini saya tunjukkan caranya, nanti saya tunjukkan ya. Intinya di menu file, option, current database, server form, yaitu nanti milih form yang mana. Itu form yang pertama kali dibuka waktu kami nanti ngoreksi. Jadi nanti kami asisten saya sama saya ya ngoreksi formnya yang pertama kali muncul yang mana. Nah dibuka, dipastikan yang pertama kali muncul adalah form utama atau form menunya ya. Nah kemudian selanjutnya upload aplikasi pada Google Drive, linknya dikirimkan pada saat pengumpulan ya. Demikian pula Anda bikin video demonya ya, terus upload di YouTube atau lainnya. Tapi tolong ukurannya jangan besar-besar ya. Biasanya kelupaan direkam tapi tidak dikecilkan ukurannya. Kalau di YouTube nggak apa-apa, kita bisa download yang ukuran minimal misalnya, yang penting kelihatan. Tapi kalau Anda langsung upload di Google Drive, ya biasanya ukuran asli. Masa 1 menit ukurannya misalnya 300 mega gitu ya, karena Anda pakai kualitas HD. Kualitas ya untuk layar monitor besar gitu ya. Nggak perlu ya. Karena biasanya sering lupa itu, apalagi kameranya sekarang megapikselnya tinggi ya, itu biasanya kan menentukan kualitas video, otomatis ukuran gambar video jadi gede banget. Nah itu seringkali lupa untuk ngecilkan ya. Dan pengumpulannya pada jadwal EAS, entah depan kayaknya ya, depan ya, di hari yang sama kayaknya ya. Nah itu jadi dikumpulkan pas jadwal itu sesuai dengan nanti tas yang ada di sini ya, di di classroom ini ya, mungkin nanti entah tas asesmen atau apa, cuman absennya doang. Cuman nanti yang udah pasti Anda harus di waktu jadwal AS Anda sudah mengisi ini yang di spreadsheet ini ya. Nah ini ya, sudah yang sudah ngisi ya luar biasa, 1-2 orang cuman ya. Nah itu ketentuan dengan terkait final project-nya. Baik, barangkali sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya workshop aksesnya, tentang aksesnya. Silakan. Barangkali ada yang kurang jelas ketentuannya. Ya, silakan Lutfiah Hanifah Amari. Izin bertanya, Pak. Yang 15 query itu boleh termasuk 10 query minimal yang direportkan, Pak? Query minimal yang dilibatkan? Kan tadi ada 10 query minimal untuk di-report ya? Ya. Ya sudah termasuk itu. Ya. Udah termasuk. Iya, 15. Udah termasuk. Oke, artinya, terima kasih Pak. Tadi kan 15 tidak semuanya harus termasuk report. Karena bisa di query itu kan mungkin dipakai di form. Ya, jadi query bisa dipakai di form, bisa masuk di report. Itu. Yang 10 report ya, yang query 15. Nah itu. Ya, jadi ada query yang mungkin tidak dimasukkan report tapi masuk di dalam form. Yang penting jumlahnya 15 minimal ya, minimal. Banyak banget ya.
query itu banyak banget. Jadi, waduh kok banyak banget. Ya, artinya dalam satu tabel aja bisa banyak informasi yang digali kan. Kemarin waktu data world itu dunia itu rata-rata populasi, terus populasi tertinggi, paling luas, dan sebagainya ya. Itu kan baru satu tabel misalnya, atau misalnya yang di daerah Asia, itu 2 tabel ya. Yang di mana, ya 2 tabel lah, paling nggak ada banyak ya. Terus jumlah negara yang luasnya di atas rata-rata. Nah itu kan sudah berapa itu? Banyak banget. Baru dari satu tabel. Ya. Jadi 15 itu ya sebenarnya dikit. Tapi ya tergantung ini ya informasi vitalnya, atau biasanya kalau ada data-data angka-angkanya biasanya lebih banyak. Bisa banyak nggak digali ya. Oke. Baik, barangkali ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ya, kalau nggak ada, sekarang saya lanjut sharing ke Microsoft Access. Baik, sudah kelihatan ya Microsoft Access-nya. Ya. Yang pertama kali yang saya tunjukkan adalah bagaimana cara mengatur relationship di Microsoft Access. Ya, relationship di Microsoft Access. Nanti untuk relationship Anda masuk, tolong perhatikan semuanya ya, masuk ke database tools, kemudian relationship. Ya, misalnya ini saya ngambil contoh data yang kemarin ya, reservasi hotel. Nah, nih, karena kemarin cuma import, maka biasanya belum ada primary key, maka saya akan kasih primary key-nya terlebih dahulu, ya. Tinggal di sini klik kanan aja, set primary key, simpan, close, kemudian booking, ada data yang nggak kosong ya, datanya harus dibersihkan dulu karena ada data yang nul, ada primary key yang nul. Nah, ini oke, sudah muncul primary key, karena kita hanya bisa melakukan relasi kalau salah satunya adalah primary key. Tipe datanya sama dan salah satunya adalah primary key, ya. Jadi misalnya kalau tadi ini narik dari sini tarik ke sini ya. Dari ini kan sama ya, relate foreign key, terus ini primary key, maka saya tarik. Nah, ini ya. Kemudian jadi kalau mau melakukan primary relationship, yang mau kita hubungkan itu salah satunya adalah merupakan primary key. Makanya kita perlu set primary key-nya terlebih dahulu semuanya. Ya. Oke, ini saya set dulu masing-masing primary key-nya. Rate, tabel rate, primary-nya gabungan. Gabungan ini perlu saya tekan shift ya, biar 2 kolom, terus baru cek diklik primary key. Nah, ini jadi ada 2 primary key-nya. Gabungan, bukan 2 ya, gabungan. Gabungan antara row type ID sama event sheet. Oke. Nah, baru bisa kita linkkan. Misalnya ini room number, ya saya tarik di room ID ya.
Yang ini aja dulu, room type dulu ya, room type dulu. Karena saya perlu jelaskan terlebih dahulu terkait enforce differential integrity constraint. Ya, baik, ketika saya tarik ini, ya, kalau langsung di-create bisa, tapi ini masih kurang bagus, ya. Anda minimal harus menerapkan enforce referential integrity. Ya. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah pembatasan, pengaturan untuk pengisian foreign key. Ya. Contohnya begini. Jadi kalau kita mau mengisikan data pada tabel booking, itu harus ID room ya, room type ya, room type harus yang ada pada tabel room type ya. Apa sih isinya room type? Kita lihat dulu. Room type isinya kan double, family, single, sama twin gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat di tabel booking. Nah, isian foreign key room type ID requested ini itu harus ada yang ada pada tabel room type. Jadi misalnya ini saya edit, saya ganti, misalnya saya pingin yang tipikalnya sebaran ya, misalnya super big, super besar ya, oh nggak bisa ya, support. Nah ini edit, terus kalau saya simpan maka akan error ya. Dengan penjelasan kamu nggak bisa nambah atau nggak bisa ngubah, karena harus ada yang terrelasi di tabel room type. Ya, artinya apa? Artinya hanya bisa mengisi yang sudah ada pada tabel room type tadi. Ya, makanya ini gagal, nggak bisa nyimpen. Ya, nggak bisa nyimpen. Terpaksa saya batalkan dengan tombol escape. Nah, batal. Ya, baik waktu ngubah, edit, atau nambah data baru. Nah, itu yang dimaksud dengan efek dari setting ini, enforce referential integrity. Ya, jadi pengaturan referensi, penerapan referensi. Ya. Nah, hal yang sama juga terjadi kalau umpama datanya salah. Lupa kan kata misalnya datanya salah, terus kemudian coba kita relasikan, maka ketika merelasikan akan gagal. Jadi misalnya Anda buat 2 buah tabel, ya. Belum Anda relasikan, datanya masih apa? Datanya masih ada room type ID requested yang tidak ada di room type, entah 0 atau mungkin nilai-nilai yang tidak ada di situ, maka nggak akan bisa direlasikan. Jadi cara direlasikan itu tipe datanya sama, ini tipe datanya apa? Tipe datanya ya, kalau di sini kan short text ya. Kalau di MySQL apa? Varchar ya, ini short text, panjangnya 6. Kalau di MySQL varchar 6 ya. Nah, jadi short text 6. Terus di sini room type harus sama. Ya, short text ID-nya short text 6. Ya. Jadi tipe datanya sama. Kemudian juga semua data yang ada pada booking harus ada pada room type. Jadi misalnya ada yang nggak ada, berarti waktu direlasikan pasti akan gagal. Ya, pasti akan gagal. Harus diperbaiki dulu datanya, baru bisa direlasikan. Nah, itu ya. Oke, baik. Selanjutnya, penerapan yang lain. Maksud yang penerapan ini yang lain ya, penerapan relasi yang lain. Untuk ngedit pakai double klik ya. Nah, ini ya. Apa yang dimaksud dengan cascade update related fields? Ya, itu artinya penerapan kebijakan pada waktu parentnya diupdate, apa yang dilakukan. Jadi waktu parentnya diupdate, maka apakah dicuekin ataukah ikut-ikut berubah. Ya, oke, kalian tadi sudah tahu ya, kalau di booking ini ada semua nilai-nilai yang ada pada room type. Sekarang kita coba tanpa penerapan ya. Tanpa penerapan dicek, kita akan mencoba mengubah yang ada di room type ini.
Kalau nambah data mungkin nggak masalah. Oke, saya buat data baru, terus saya simpan, misalnya, nggak masalah, ya. Tapi kalau seumpama yang sudah ada, terutama yang sudah dipakai datanya sebagai foreign key di tabel lain, saya ubah misalnya double ini menjadi double, saya hilangi double, nah gini aja ya. Nah, gini aja. Nah, saya simpan dengan ganti baris, otomatis simpan ya. Nah, maka akan error. Dicegah oleh sistem, ya. Recordnya tidak boleh dihapus atau diubah karena di tabel booking, tabel pemesanan tadi itu ada baris-baris yang terrelasi, terhubung, ya. Jadi nggak bisa diubah karena masih dipakai. Berbeda dengan yang baru ini tadi, karena belum dipakai di tabel booking, belum kita relasikan, ya, maka saya ganti apapun bisa, super, nah gitu ya. Bisa. Karena apa? Karena belum dipakai di tabel lain nilai ini. Ya, tujuannya apa sih? Ya, menjaga konsistensi data. Jangan sampai Anda membuat ID yang tidak ada pada di tabel lain atau mengisikan ID yang tidak ada pada tabel lain. Ya, mengisikan data yang out of range. Maksudnya di luar jangkauan yang tidak termasuk, misalnya golongan darah apa X semua gitu ya. Golongan darah apa Z, nggak ada. Yang ada hanya A, B, B sama O, nah, gitu kan ya, sama kayak begitu, ya. Terus, nah sekarang bagaimana kalau saya simpan dulu? Bagaimana kalau diterapkan? Nah, kalau diterapkan, jika seumpama primary key-nya kita ubah, maka semua data pada foreign key juga ikut berubah. Boleh update dan nanti akan ikut berubah semuanya, ya. Kita lihat di sini, kita buka tabel booking sama tabel room type. Ya. Anda lihat di sini family double. Nah, saya akan mengubah di sini double menjadi double saja. Ya, saya edit, saya simpan dengan pindah baris, lancar. Akan tetapi kita lihat pada tabel booking. Nah, semua yang double menjadi double semua. Nah, ini ya. Ngikut semua. Ya. Supaya datanya tetap konsisten. Ya. Jangan sampai di sini ada ROM type ID requested tapi nggak ada pada tabel. Apa ini maksudnya ini? Nah, gitu ya. Nah, itu efek dari apa? Efek dari kalau kita menerapkan yang cascade update related fields. Nah, itu ya. Sekalian sama yang ini. Bagaimana kalau cascade delete? Tapi ini jangan ini ya, jangan. Jarang dilakukan. Artinya apa? Kalau seumpama kita menghapus data, misalnya tadi double, ya. Nah, saya terapkan nanti karena untuk kasus ini salah ya, tidak boleh. Nanti akan jelaskan belakang. Jadi misalnya kita hapus ini, ya, yang double ini, maka nanti semua data yang ada di booking, yang data ini, ya, ini semuanya nanti akan ikut terhapus juga, yang terutama yang isinya ini dop ini. Jadi kalau seumpama ini saya hapus, maka akan terhapus semuanya, ya. Itu masuk penerapan dari cascade delete. Artinya apa? Cascade itu berarti ikut-ikutan update. Kalau cascade update, ya, yang atas ini. Terus cascade delete ikut-ikutan di delete pada apa? Pada foreign key-nya, ya. Cuman kalau update ya cuman field-nya saja yang ikut diupdate, tapi kalau delete itu record-nya, bukan cuman isi kolom yang terkait, tapi baris datanya ikut terhapus. Nah, di kasus ini kita tidak boleh menerapkan yang terakhir ini, ya. Karena apa? Kebetulan ini antara ROM type sama booking itu bukan relasi yang kepemilikan, ya. Artinya booking itu bukan entitas lemah dari ROM type, tapi nanti adalah miliknya tamu, ya. Sama halnya dengan kasih contoh yang lain, misalnya antara mahasiswa, data perwalian antara mahasiswa dengan dosen,
Ya, kalau dosennya dihapus, apakah mahasiswanya akan dihapus? Ya jangan, ya, karena tidak ada keterkaitan antara kepemilikan atau kekuatan antara dosen dengan mahasiswanya. Berbeda dengan dosen dengan dosen dengan data tanggungan, pegawai dengan data tanggungan. Dosennya dihapus, maka data tanggungannya nggak dipakai dalam database, maka ikut dihapus. Ya, nah sehingga seperti itu kalau antara dosen dengan tanggungan dosen atau pegawai dengan tanggungannya, kita terapkan cascade delete. Ya. Tapi kalau misalnya antara room type ini sama booking atau dosen dengan mahasiswa, jangan diterapkan yang terakhir ini. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nggak bisa buka karena sedang dibuka ya. Biasanya kalau nge-set relationship memang tabelnya harus ditutup ya. Harus ditutup. Oke. Jadi untuk kasus ini cuman cascade update, dan biasanya memang kalau update mesti cascade ya, artinya ikut-ikutan update. Tapi kalau delete tergantung sistemnya gimana, apakah hubungan antara entitas kuat dengan lemahnya ya. Kebetulan kalau kasus ini cascade update. Oke. Bentar, saya kembalikan dulu datanya ya, karena supaya nggak rusak. Jadi saya kembalikan tadi room type tadi yang dot saya ganti dengan double lagi ya. Kenapa? Karena room type kan masih dipakai di tabel lain. Kalau di tab, nah ini kan nanti saya relasikan ke sini ya. Nah ini, kalau di sini ada double, di sini nggak ada double karena sudah saya ganti dot, nggak bisa saya relasikan nanti ya. Oke, sekarang saya relasikan. Ini red sama room type. Sama-sama primary key, oke, bisa ya. One domain ini karena memang ini primary key ada 2. Tapi otomatis biasanya ya. Ini juga room type ID ke sini. Ya. Nah, kemudian nah ini ya, guest ID sama guest. Nah, kalau ini sepertinya pakai cascade karena apa? Kalau pelanggan tamu dihapus, maka seluruh data bookingnya kan nggak dipakai dalam database. Ya, keberadaan booking itu karena ya tamu mesan ruangan, ya, sehingga karena ini adalah data yang utama adalah pemesanannya, maka kalau tamunya dihapus, tentunya data seluruh pemesanannya, bookingannya kan nggak dipakai dalam database. Oh, mau diganti ke guest yang lain atau tamu yang lain, nggak bisa, ya. Jadi sepertinya kalau untuk kasus yang ini cascade delete, karena kalau data tamunya ternyata salah atau dihapus dalam database, maka seluruh bookingannya nggak perlu perlu dipakai juga. Sebagaimana kalian juga begitu ya, data mahasiswa sama data FRS-nya. Mahasiswanya dihapus, seluruh FRS-nya, waduh, dialihkan ke mahasiswa lain aja deh. Nggak bisa ya. Enak lah kalau yang bagus, nilainya bagus. Ya, terus dihapus ya dihapus. Mungkin karena dipindah ke dalam backup atau apa. Tapi nggak bisa dialihkan. Ya, enak lah kalau dialihkan. FRS nilainya, kuliahnya, transkripnya, ya, itu nanti dialihkan ke orang lain. Enak lah ya. Berbeda dengan dosen wali. Dosen wali, dosennya dihapus ya tetap diisi walinya, tapi dosen yang lain. Jadi nggak ikut-ikutan dihapus. Nah, itu ya. Sekarang antara ekstra sama booking ID. Nah, kalau ini sepertinya juga apa? Juga ini ya, cascade delete. Karena apa, ekstra itu kan ekstra booking ya, booking ekstra. Bukan cuma sewa kamar, tapi juga layanan misalnya telepon, sarapan, makan pagi, makan siang, makan malam, atau mungkin kolam renang misalnya ya. Jadi ekstra itu adalah kepemilikannya adalah punyanya booking, sehingga saya buat cascade delete. Kalau dikata bookingnya dihapus, maka seluruh ekstranya ya itu juga dihapus, nggak bisa dialihkan ke yang lain. Oke, nah ya.
Nah, ini cara untuk melakukan ngeset relationship. Perlu kalian ketahui, semua DBMS pasti ada pengaturan seperti ini, ya. Karena proses-proses yang saya lakukan dan saya contohkan tadi itu sangat penting dalam database untuk menjaga konsistensi data supaya datanya tidak cacat, ya. Nah, cuman mungkin antar mukanya berbeda, tampilannya berbeda, cara ngesetnya berbeda, ya. Dan mungkin kalau lewat DDL juga bisa sih, alter table terus nanti set foreign key apa sebagai foreign key di tabel apa, references apa, nah gitu ya. Itu kan ada ya di dalam alter table atau create table. Ya dari kolom apa mengacu pada tabel apa, kolom apa. Nah itu ya. Tapi yang jelas selalu ada karena ini adalah proses penting sehingga kalian pun juga demikian. Tabel-tabel yang disertakan harus ada relasinya. Ya. Harus ada relasinya, namanya juga model data atau entity relationship diagram. Jadi harus setiap tabel yang disertakan paling nggak harus ada relasinya dalam sistem yang mau karena akan kita pakai, ya. Nah itu. Nah itu ya, jadi ini yang dimaksud cara ngeset relationship di Microsoft Access. Oke. Baik. Barangkali sampai di sini ada yang bertanya, silakan. Sebelum saya lanjut. Nggak ada ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah izin Oke. Oh ya, silakan. Pak. Tadi kan ada yang parent table yang jadi parent, ada yang jadi child ya Pak? Child, Itu gimana kita cara ngaturnya, yang mana yang jadi parent, yang mana yang jadi child Pak? Itu intinya inilah apa namanya itu istilah aja sih. Parent itu yang ini ya, primary key gitu aja, pemilik primary key. Sementara child itu foreign key gitu aja. Guest ID di sini apa sih? Foreign key ya, kunci tetangga. Di sini apa? Primary key. Ya, yang punya primary key nih disebut parent. Gitu aja sih. Gitu aja. Oh gitu. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Nah. Jadi nariknya intinya dari foreign key ke parent, ke primary key gitu aja lah. Jadi anak ke orang tua. Terus juga kelihatan juga parent sama foreign itu apa? Anak, orang tua sama anak, parent sama child. Yang banyak ini kira-kira apa? Anak ya. Orang tua tetap satu, gitu ya. Orang tua pasti satu, ya. Anak bisa banyak, walaupun mungkin ada relasi one to one, tapi paling nggak salah satunya pasti parent gitu aja. Oke. Baik, silakan yang lain. Saya lanjut. Kalau nggak ada, sekarang selanjutnya yang mengatur agar formnya muncul pertama kali. Walaupun pekan lalu sudah, barangkali saya sampaikan juga supaya nggak barangkali ada yang kelupaan ya. Jadi kita sudah punya kemarin form menu utama, data sumber utama dan sebagainya. Nah ini cara ngesetnya supaya muncul pertama kali di file option current database, terus nah ini form menu ya. Di sini ada muncul daftar form yang sudah kita buat, ini form menu. Nah itu ya. Oke. Nah sekarang selanjutnya adalah membuat form yang isinya tentang kami. Nah, oke. Bikin form kosongan aja, blank form. Sorry. Create blank form ya, kalau pencet tadi. Oke. Nah, udah dia tinggal gini aja. Label kan label ya, atas ini label. Aplikasi atau sistem aja ya, sistem distribusi donor darah misalnya ya, misalnya sistem informasi donor darah ya. Oh tampilannya kurang bagus, nah tinggal di besarin, kasih warna center, nah barangkali ya kan udah darah jadi warnanya jadi merah. Oke. Nah kemudian mau dihias macam-macam ya silakan, mau kasih gambar atau apa, background image-nya apa ya silakan ya.
Terus kemudian tulisan keterangannya. Oh, keterangannya jangan merah. Oke. Aplikasi, masih merah ya. Nah, aplikasi yang mengatur sistem yang mendata pendonor darah beserta distribusinya. Oke. Nah, gitu aja lah, singkat, nggak apa-apa. Meliputi, lengkap sekalian ya, paling nggak data masternya ya. Data pendonor, rumah sakit, kemudian cabang, mungkin dokter ya, dokter apa namanya, pokoknya yang petugas ya, petugas, dan transaksi distribusi atau apa itu, donor, kegiatan donor, begitu ya. Terus dibuat oleh, nah, tinggal label aja. Ini kok mepet, ya sebenarnya bisa di ini ya, bisa di layoutnya, bisa di sebentar. Nah, dia pakai design view biar gampang. Dia bisa bebas naruh-naruhnya ya. Sebentar. Nah, di sini aja. NRP dibuat oleh, misalnya NRP 123456789, kemudian misalnya Muhammad, siapa di sini ya? Siapa ini? Aliyah Farah Adibah, wah, misalnya ya. Aliyah Farah Adibah. Nah, misalnya kemudian nomor 2 siapa dan seterusnya. Terus ada fotonya ya, biar saya tahu. Masing foto gimana ya? Foto itu kalau ini logo, kalau nggak salah di sini ya. Gimana tadi ya? Oh ini ya. Oh ini. Nah ini ya. Konfirmatif. Kok lupa saya. Oh bukan ya. Sebentar. Insert image ini ya. Nggak kelihatan. Ini ya insert image. Insert image. Oke. Gambar sembarang wis. Kurang gede. Nah, ini misalnya gambarnya ya. Oh, aduh, gambarnya Farah. Ya, terserah naruhnya di mana. Nah, intinya ini cara nampilkan gambar dan sebagainya di form ya. Selanjutnya tinggal menghias. Oke, ya. Saya simpan. Form tentang kami. Terus jangan lupa ada tombol close, biar apa? Biar bisa kembali ke menu utama. Tombol close. Population close. Oke. Nah, kemudian di sini di form menu kasih keterangan, kasih tambahan di sini. Tombol, kasih apa, link ya, kasih link.
Form operation, open form, yang membuka tentang kami ya, berupa teks saja misalnya, tentang tentang kami. Oke, ya. Terus kalian ini kasih judul di halaman utama. Mau pakai title ini boleh, mau pakai ini juga boleh. Aplikasi sistem distribusi donor darah. Misalnya ya, ini bawahnya laporan tamu. Ya misalnya nggak wis, ikutin aja lah, ikut yang bawah nih ya. Reservasi kamar hotel, reservasi hotel kita. Lupa ternyata aplikasinya ini, itu ya anggaplah sebagai contoh aja ya. Atau karena udah tahu ini aplikasi, ya udah sistem operasi hotel kita gitu aja ya. Oke. Ya, diklik siapa tentang kami. Oh ini dibuat ini. Oke. Ya seperti itu ya. Termasuk juga nanti ada link yang apa, form logical LDM ya, logical data model sama physical data model. Jadi ada di sini tombol untuk menuju form yang menampilkan logical data model sama physical data model. Terserah layoutnya mau kayak apa, terserah ya. Tuh, itu terkait sama ini, sama yang tadi ya, kebutuhan di form, kebutuhan di file projectnya untuk form. Kemudian nah ini yang menarik juga, penting juga buat kalian, tapi untuk meningkatkan fitur database-nya ya. Saya akan ngasih contoh dari query yang sudah pernah kita buat, ya. Jadi pertama saya akan membuat query yang bisa kita filter berdasarkan input yang kita masukkan. Bisa kita filter berdasarkan input yang kita masukkan. Sebagai contoh, misalnya kemarin kita punya query daftar semua tamu dari Edinburgh misalnya ya. Daftar semua tamu dari Edinburgh. Sekaligus juga saya sampaikan kepada kalian yang spesifik dari Microsoft Access dibandingkan dengan MySQL ya. Saya buka dulu untuk yang kemarin ya. Daftar semua guest tamu dari Edinburgh, atau gini aja langsung pakai query ya, create query ya. Anda bisa pakai query design kalau di sini ya, query design tamu. Nah ini ya. Jadi yang ditampilkan apa? First name, last name, address. Nah ini ya, first name, last name, address. Terus kemudian ini otomatis ya kalau kita desain gini, SQL view-nya jadi select case first name, case last name, case address. Oke. Kemudian saya tambahkan misalnya yang alamatnya ini nggak usah ditampilkan, kriterianya like Edinburgh. Nah, ini ya. Kita bisa desain pakai ini, walaupun mungkin Anda sudah jago SQL. Nah ini ya. Perlu kalian ketahui di Microsoft Access, ini saya jalankan dulu. Nah ini ya. Hasilnya sama dengan query kemarin, cuman kemarin itu sama pemesannya. Cuman yang penting adalah bagaimana kita memfilter query dengan inputan. Ya. Kembali ke sini. Kembali query desainnya. Nah, di sini, ini maaf ya, nggak bisa dibesarin. Jadi mungkin kalian kecil banget tampilannya di sini, nggak bisa dibesarin ya. Jadi tampilnya kecil banget.
Untuk simbol persen, yang kita persen itu mewakili kosong atau semua atau banyak karakter ya. Kalau di Microsoft Access diganti menjadi asterisk, ya, asterisk atau bintang. Makanya ini bintang depan dan bintang belakang. Nah, ya, bintang depan dan bintang belakang. Nah, bagaimana supaya misalnya kita ingin menampilkan bukan cuma Edinburgh, barangkali kita mau cari Surabaya, Jakarta, Medan, atau kota-kota yang lain, itu kita ganti, ini ya kita hapus, menjadi inputan yang diapit dengan tanda kotak. Nah ini ya, kurung kotak, ini kurung kotak buka, ini kurung kotak tutup, terus di tengahnya itu adalah pertanyaannya, ya, lokasi, misalnya lokasi. Sehingga kalau kita query, jalankan query, nanti ditanya, petik adanya petiknya saya lupa, saya hapus, ya, di error. Kan ditanya, lokasi mana? Bintang Edinburgh. Maka akan tampil semua yang ada di Edinburgh, ya. Saya jalankan lagi, saya jalankan berarti ibaratnya di stop, desain lagi terus di run. Saya nyoba yang ada north-nya ya, north, NORTH. Hasilnya, nah setiap orang yang tinggal ada north-nya. Oh iya, diurutkan nama ya, urut nama deh. Saya urut nama. Order by first name, guess first name, nah, ya, biar urut. Sekarang coba yang west, tapi ingat ini pakai asterisk ya, pakai tanda asterisk bukan persen, ya. Oke, ini saya simpan dulu query-nya dengan nama misalnya QRY semua tamu dari CCC. Apa maksudnya CCC itu? Kalau saya biasanya ya, ini query dengan inputnya berupa karakter, ya, inputnya dari karakter CCC, ya. Nah, oke, sekarang query-nya sudah jadi dengan input lokasi. Nah, cuman ini nanti ya, di dalam kurung kotak ini, di dalam kurung kotak itu kita bisa ngisi bebas. Dan yang tampil di kurung kotaknya adalah pertanyaan waktu input. Nah, saya minta tolong nanti kepada kalian supaya pertanyaan ini sekaligus ngasih contohnya. Misal Edinburgh, nah ini ya. Tolong juga dikasih ininya supaya apa? Nah ini ya, tadi kan muncul. Aduh, kurung tutupnya kurang ya. Misal Edinburgh, ya. Supaya apa? Supaya ketika saya menguji atau sistem menguji query kalian, ada yang ada isinya gitu ya. Ada yang ada isinya. Jadi saya jawab apa, misalnya Surabaya nggak bakal muncul, Jakarta nggak bakal muncul gitu ya. Artinya sekaligus Anda kasih contoh data yang ada isinya sehingga untuk memastikan query Anda keluar hasilnya, ya. Jadi tolong nanti dikasih contoh inputnya, terutama yang ada kalau diisikan ada hasilnya, gitu ya. Oke. Jadi Anda bebas mengisikan apa di dalam kurung kotak, tapi tolong sekalian dikasih contohnya yang ada datanya. Nggak nyari-nyari tanggal berapa yang kira-kira yang ada isinya ya. Nah itu. Oke. Dan yang menarik nanti kita bisa bikin report yang dari query seperti ini. Oke, kita bikin report ya. Report. Pakai WYZ aja biar cepat. Nah, ya. First name, last name, address.
langsung next aja. Tadi udah order by sudah, tinggal ini daftar semua tamu dari wilayah tertentu. Oke, di desainnya nanti kalian bisa nih ubah sendiri ya, nih format, warna dan sebagainya, didesain di formatnya perbagus dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba jalankan pakai print preview misalnya ya. Nah, ketika jalankan ada pertanyaan ini. Nah, ya. Misalnya West. Kalau West, Timur, Barat kan pasti ada ya. Nah, ini ya. Maka akan ditampilkan seluruh tamu dari wilayah yang ada West-nya. Nah, Northwest, West, Northwest ya gitu ya. Oke. Ada berapa? 3 halaman ya, 3 halaman. Ya. Jadi reportnya sekaligus ada input. Supaya apa? Supaya memang benar-benar kita mencari tamu dari Jakarta yang mana sih? Tamu dari Jombang atau tamu dari Irian Jaya. Nah, gitu ya. Bisa bermanfaat buat pengguna aplikasi kita karena kita bisa bebas mengisikan alamat manapun. Ya. Oke. Dengan apa tadi? Dengan input filternya kita kasih kurung kotak buka tutup ini ya, yang berisi pertanyaannya ya. Ini contoh, salah satu contoh. Nah, kemudian contoh selanjutnya, contoh yang lain ntar. Saya ngambil dari apa namanya? Dari praktikum kemarin ya, praktikum kemarin. Create query, langsung saja query-nya, scale view. Yang ini kan yang menampilkan, coba ini yang kopas murni gini ya, saya kopas murni dari apa? Dari jawaban kemarin. Perlu kita ketahui ini akan error karena apa? Ini sekaligus pengetahuan buat kalian ya. Kalau di Microsoft Access ya, nulis join itu harus lengkap. Kemarin saya bilang kalau inner join pasti join. Kalau right join pasti right outer join. Kalau left join pasti left outer join. Nah, kalau di Microsoft Access kita nggak boleh nulis join doang. Kalau memang yang dimaksud adalah inner join, berarti yang lengkap inner join. Nah, itu ya. Baru bisa. Oh ya, ini juga ini ya. Diakses kalau tanggal itu diupdate dengan tanda persen. Kok persen, pagar ya, pagar. Diakses tanggal khusus tipe data tanggal, kalau teks tadi kan petik ya. Kalau tanggal diupdate dengan tanda pagar. Nah, ini menampilkan query yang kita kemarin, yakni orang-orang tamu yang datang pada tanggal berapa tadi ya. Nah, itu query-nya. Nah, sekarang kita akan membuat bagaimana tanggalnya itu bisa kita isikan sehingga pengguna bisa milih ingin tanggal berapa ya. Nah, gimana caranya? Sama kayak tadi. Sama kayak tadi. Dikasih apa? Nah, petik nih ya. Tanggal booking. Ya. Misal, nah ya. Yang ada isi datanya ya. Biar apa? Biar nanti bisa kami koreksi ya. Nggak mungkin saya ngecek sama asisten, ngecek tiap tanggal, ini nggak ada ya. Ini contoh ini paling nggak yang ada hasilnya. Coba saya jalankan. Kapan tanggal bookingnya? Misalnya 16 atau 11.05.
Sama ngisinya ya, 2016 11.05 tahun bulan tanggal akan keluar hasilnya. Ya. Kita coba tanggal yang lain. Tapi saya nggak tahu ada atau enggak ya. Selisih 1 hari aja lah. 2016 11.06 tanggal 6-nya. Siapa aja yang booking? Oh, ternyata yang lain. Ya. Nah, ini ya. Ini contoh kalau pakai apa? Tanggal yang difilter. Tanggal yang difilter. Ya. Jadi kita bisa filter tanggal yang diambil dari input. Ya. Terus juga masukan buat kalian bahwasanya sedikit perbedaan dengan akses. Pertama tadi kan setiap yang like itu yang persen itu jadi asteris. Terus yang kedua, kalau di akses itu ketat ya. Kalau join nggak boleh cuma join, harus inner join. Ya. Right join berarti right outer join. Left join berarti left outer join. Outernya harus disertakan, innernya juga disertakan. Ya. Sementara kalau MySQL kemarin tidak ya. Join ya join. Berarti maksudnya join itu ya inner join maksudnya. Left join berarti left outer join. Nah, seperti itu ya. Oke. Apakah bisa ditampilkan di report? Ya, tinggal menampilkan report ya. Gampang ya, Anda sudah tahu tinggal report bisa tadi. Oke, ini saya simpan. Berarti query apa nih? Tamu pada tanggal DDD. Artinya tanggalnya itu input. Ya. Tamu pada tanggal sekian. Ya. Oke. Bisa dipahami ya? Ini yang contoh yang berupa apa? Berupa tanggal. Isian tanggal memang gini ya. Tahun, bulan, tanggal. Ya. Tahun, bulan, tanggal. Kemudian contoh yang terakhir yang isiannya 2 kali. Ya. Isiannya 2 kali. Ya, ini kemarin pada query praktikum kemarin itu kita membuat menggali informasi berapa jumlah pemesanan mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya. Saya buka dulu hasil query yang kemarin, pas latihan kemarin. Ini saya murni kopas. Ya. Jadi berapa kali pemesanan dalam rentang tanggal tertentu. Ini ya. Berapa kali pemesanan? Ini saya ganti kolomnya aja ya. S jumlah booking. Ya. Ini jalan atau enggak kita cek dulu, kayaknya enggak jalan ya karena nah ini harus pagar ya. Harus pagar. Pengapit tanggal itu pagar. Diakses. Oke, jalan ya. Sudah urut tanggal udah benar. Nah, sekarang kita jadikan berupa input. Ya. Nah, berarti ya tinggal ini kita ganti dengan apa? Kurung kotak. Dengan pertanyaannya. Tanggal mulai. Misal 2616 1125. Ya. Terus ini juga tanggal akhir. Misal 2016 1201. Ingat misalnya contoh datanya itu harus Anda tampilkan nanti ya supaya kami bisa mengisikan yang ada datanya. Jadi nggak nyari-nyari nih mana nih yang ada datanya. Ya. Oke. Baik, sekarang saya jalankan. Nah, ini ya. Kita suruhkan masukkan tanggal mulainya kapan? 2616 1125. Nah, yang kedua ditanya lagi. Ya. Jadi pertanyaannya inputnya bisa lebih dari 1. Ya.
12.01. Ya, jumlah booking. Ya, kita simpan. QRY jumlah booking harian dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Tanggal itu aja ya. Ini biasanya kebiasaan saya pribadi ya nih. Kalau kalian mau ngasih pola apa terserah, ini artinya query dengan input DDD itu berarti input tanggal. Ya tadi sementara yang input karakter ya CCC gitu ya, car gitu CCC. Ini cuma penamaan di saya sendiri ya. Kalau kalian mau kasih nama yang lain boleh ya. Nah, ini. Jumlah booking harian dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Oke, sekarang kita coba di report. Nah, bikin reportnya. Create report. Bisa. Ini ya. Tadi urut tanggal nggak ya? Oh, nggak yakin, diurutkan tanggal aja deh. Nah, booking date. Mulai dari yang terakhir aja lah, descending kali ini ya, descending. Dari tanggal terakhir yang paling atas. Oke. Dari tanggal terakhir paling atas, karena mungkin informasi terpenting kan hari-hari terakhir ya, bukan hari-hari yang masa lalu gitu ya. Oke. Jumlah booking harian dalam periode tertentu. Oke, saya finish dulu untuk memastikan. Nah, ini ya. Saya bagusin deh. Tanggal booking. Jumlah booking. Oh, dihias dulu, Rek. Kelamaan, Pak. Ngapain dihias mulu? Ya, sekali-kali dong. Nah. Oke, saya jalankan. Saya mau menampilkan semua booking, ya, mungkin dari tahun 2000, 01 sampai 2021, 01. Wah, ternyata ada ini ya. Yang terakhir tahun 2016, tanggal 19 Desember, satu booking. Semakin lama semakin ini ya. Semakin bangkrut ini. Ini halaman 2. Oke. Ya. Baik. Nah, gitu ya. Barangkali ada pertanyaan sampai di sini. Ini akan membantu banget dalam membuat report supaya aplikasi kalian itu benar-benar nanti bermanfaat, ya. Karena nggak mungkin kita langsung statis reportnya, query-nya misalnya pasien pendonor dari Surabaya. Nanti Surabaya terus saya pinginnya pendonor yang dari Gebang, dari kecamatan Sukolilo, dari kecamatan apa, atau dari kota mana gitu kan ya. Jadi biar query-nya itu nanti dinamis, ya, filternya dinamis. Kota apa, kota yang kita inputkan, tanggal berapa, tanggalnya kita inputkan. Ingin saya begitu nanti ya. Dan kalian sebaiknya harus begitu. Ya rugi lah bikin satu report hanya satu informasi terlalu spesifik dengan filternya. Ya, yang penting yang kita bisa menginputkan filternya, misalnya kota mana, kita diisikan oleh pengguna kita, pengguna aplikasi kita. Ya kan? Nah itu. Oke, baik, sampai di sini barangkali ada pertanyaan. Silakan Lutfia. Izin bertanya lagi, Pak. Tapi ini bukan tentang aksesnya. Saya ingin bertanya. Ya, nggak apa-apa. Saya ingin bertanya kira-kira kan dataset seperti itu yang sampai 5 tabel itu di mana ya Pak nyarinya? Apakah kita boleh? Gimana? Kita apakah boleh pakai data ngasal Pak?
maksudnya data yang buat-buat gitu. Nggak apa-apa, datanya fiktif aja, yang penting ada isinya. Oh gitu. Datanya fiktif aja, yang penting ada isinya. Jadi 30 data itu bukan data nyata loh gitu ya. Pendonornya pendonor asli. Orangnya harus memang dia pendonor benar, enggak. Ya nama Anda, nama teman-teman di kelas Anda, tanggal lahirnya bebas, usianya bebas, golongan darah bebas. Datanya fiktif ya, yang penting data ya. Fiktif nggak apa-apa. Data sampling namanya ya, data sampling. Soalnya kalau datanya nyata, wah, repot kalian nanti. Paham ya Lutfia ya? Oh iya, paham Pak. Terima kasih Pak. Terus Ya. ini 30 Terus? itu di setiap tabel minimal 30 gitu tak Pak? Terutama yang utama ya. Misalnya pendonor, tamu dan sebagainya tadi itu, barang misalnya, itu ya. Berarti masing-masing Ya biar tabel tadi nampilkan laporan nanti cuma satu report atau cuma satu garis. Biar kelihatan bagus lah. Ya. Oh gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Karena untuk data dinamis bisa banyak, kecuali kalau data statis. Agama itu pasti 5 ya. Nggak mungkin saya minta 30. Terus kemudian golongan darah cuma 4 pasti. Terus kemudian apa cuma berapa? Iya, itu data statis. Ya, atau perubahannya jarang sekali dilakukan, itu malah sedikit. Tapi kalau dinamis bisa banyak, transaksi bisa banyak. Nah itu, ya. Oke, silakan lagi barangkali ada yang mau bertanya. Nah, kalau nggak ada atau mungkin nanti ini saya nanti tetap online sampai jam 12. Ya, artinya kalian tetap aktif di Teams ini. Kalian coba mengerjakan bersama tim kalian, diskusinya mungkin lewat Zoom, bikin Zoom sendiri. Tadi saya di kelas itu bikin Zoom, ternyata ada kendala waktu masuk harus login. Nah, kalau login waktunya cuma 40 menit karena saya nggak punya lisensi yang lebih tinggi, sehingga saya pakai Teams lagi. Ya. Nah, jadi kembali ke pakai Teams lagi tadi. Maksudnya pakai Zoom terus ada break room atau apa. Nah, ternyata gagal, ya udah kembali pakai Teams. Nah, setelah ini kalian silakan diskusi dengan kelompok kalian masing-masing, ya. Mungkin pakai Zoom sendiri. Terus saya tetap online di sini sampai jam 12. Barangkali ada yang mau ditanyakan, baik terkait sama sistemnya atau Microsoft Access-nya, boleh silakan ditanyakan ke saya atau ke asisten, ya. Paham ya? Oke. Jadi silakan Anda ngerjakan. Saya akan online sampai jam 12 nanti. Jadi saya tetap online. Ya, silakan mengerjakan di kelompok masing-masing.